Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi kita tentang limit fungsi aljabar. Ya, jadi pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang limit x mendekati a atau mendekati sesuatu yang bentuk yaitu x mendekati 0, x mendekati 1 gitu ya. Misalkan ini limit x mendekati 0 gitu ya, atau 2 atau 3 dan seterusnya atau seperempat ya. Ini namanya limit bentuk ya, karena x kita ini 0, 2, 3, 10 dan seterusnya. Nah, untuk pertemuan kali ini yang kita bahas adalah bentuk yang limit tak hingga atau limit tak tentu ya. Jadi bentuknya bisa macam-macam nih, x-nya mendekati tak hingga. Nah, nanti pengerjaannya seperti kemarin, step-stepnya aturannya hampir sama, cuman ada langkah-langkah yang harus kita selesaikan dulu karena dia bentuknya tak hingga seperti itu. Nah, untuk mengingatnya lagi ya, kita harus pahami dulu ya, apa sih maksud dari kenapa sih nilainya tak hingga ya. Apabila sebuah angka dibagi dengan 0, maka itu hasilnya adalah apa, hasilnya tak terhingga gitu ya. Misalkan 1 dibagi 0, maka hasilnya tak terhingga. Jadi tak terhingga ini bisa kita misalkan menjadi a per 0 atau k per 0. Nanti k atau a nya bisa bebas ya. Ini yang menghasilkan dia menjadi nilainya tak terhingga. Nah, sebelum lanjut, yang harus kalian ingat adalah bentuk yang nanti harus kita hindari adalah seperti kemarin 0 per 0. Ini kan nggak boleh nih, ini harus kita hindari. Terus bentuk yang tak hingga juga sama, maka nggak boleh tak hingga dibagi tak hingga gitu ya. Ini yang harus kita hindari juga ya, ini tidak boleh. Maka nanti kita cari solusinya seperti apa ya. Oke, sebelum ke situ ada teorema yang harus diingat ya untuk pengerjaan nanti atau teori yang harus diingat untuk pengerjaan limit tak hingga ini ya. Apabila limit x mendekati tak hingga bentuknya pecahan, misalkan seper x pangkat n gitu ya, atau jangan satu deh, misalkan a ya, kita hapus dulu. Kita simbolkan dengan A aja ya, jadi bisa angka berapa aja sebenarnya. Misalkan A per x pangkat n, maka ini hasilnya selalu 0 ya. Ingat ya, limit x mendekati tak hingga untuk bentuk pecahan A dibagi x pangkat n itu hasilnya selalu 0. Ini teorema yang kita akan gunakan di dalam pengerjaan limit. Kenapa seperti itu kita jelasin ya. Jadi ini harus diingat dulu nih, tolong dikotakkan ada di buku catatan kalian. Apabila limit x mendekati hingga untuk a per x pangkat n, maka nilainya hasilnya adalah 0. Nah, a nya itu konstanta, bisa berapa aja. Nanti n juga sama, n nya bilangan bulat, misalkan pangkat berapa gitu ya, pangkat 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. N nya lebih dari 1, sesuai dengan 1, maka nilainya hasilnya pasti sama dengan 0, seperti itu ya. Oke, pokoknya bentuk yang pecahan di mana penyebutnya mengandung variabel berpangkat, maka hasilnya selalu 0, mau atasnya berapapun nggak apa ya. Kita akan ambil contoh misalkan di sini ya. Misalkan limit x mendekati tak hingga untuk bentuknya seper x. Kenapa bisa 0? Ini kan pertanyaannya nih. Nah, kita langsung substitusi nih tak hingganya ke dalam x, berarti 1 dibagi tak hingga. Nah, tak hingga itu tadi udah kita misalkan nih, tak hingga itu bisa jadi apa? Bisa jadi 1 per 0, maka kita ganti lah ya, kita ganti jadi 1 dibagi, misalkan jangan 1 per 0, berarti a per 0, boleh ya, boleh. Maka bentuknya menjadi 1 dibagi per 1 dikali a per 0. Nah, 0 per a ya, kita balik, ingat aturan pembagian. Oke, kita balik, dikali jadinya 0 per a. Nah, 0 dikali 1 kan 0, 0 dibagi a hasilnya 0, maka jawabannya terbukti hasilnya 0. Ini kalau seper x. Nah, begitu pun dengan x per 2, x pangkat 2, x pangkat 3, x pangkat 4 dan seterusnya ya. Pokoknya kalau bentuknya seperti ini ya, dan kelipatannya pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya, maka hasilnya selalu 0. Seperti itu. Silakan kalian buktikan sendiri apakah betul kalau misalkan limit x mendekati tak hingga untuk bentuk 3 dibagi x pangkat 2 akan sama dengan 0. Nah, ini silakan kalian buktikan dengan cara seperti ini, maka dipastikan hasilnya sama, yaitu 0 gitu ya. Jadi ini yang Bapak kotak ini tolong diingetin ya. Ini dicatat penting, kalau yang ini nih masih pengenalan awal ya. Nah, yang ini tolong dicatat, ini pembuktiannya seperti itu
Ya, jadi kalau ditanya kenapa sih limit X menit hingga untuk A per X pangkat N hasilnya 0, nah ini pembuktiannya. Ya, teruji dan itu terbukti. Oke. Oke, kalau konsep teorinya udah paham di sini, kita akan langsung ke contoh soal. Misalkan, nah contoh limit X menit hingga untuk bentuknya 3X kuadrat min 4X plus 6 dibagi 2X kuadrat plus X min 5. Nah, seperti kemarin, langkah-langkahnya lah kita uji coba dulu. Kita langsung ganti tahingga ini ke dalam bentuk X-nya nih. Kalau X-nya kita ganti dengan tahingga ke dalam X kuadrat, semua ini kita ganti nih, maka akan dipastikan jawabannya adalah tahingga per tahingga, ya. Pasti itu, ya. Ini tahingga dibagi tahingga. Coba aja, kalian bisa silakan dicoba nih. Kalau kita ganti tahingga kuadrat pasti tahingga. 3 kali tahingga. Ini juga sama nih. 4 kali tahingga juga tahingga ditambah 6. Ya, tahingga ditambah sesuatu pasti ada tahingga juga. Makanya bentuk atasnya tahingga, bentuk bawahnya juga tahingga seperti itu, ya. Oke, ini sudah dipastikan bentuknya tahingga per tahingga dan ini harus kita hindari, ya. Hindari dengan cara apa? Oke, kita akan cari solusinya menggunakan teorem yang tadi ini. Ya, ini yang maka nomor kita dalam mengerjakan limit bentuk seperti ini. Oke, langkah pertama kita tulis lagi aja, limit X mendekati tahingga 3X kuadrat dikurang 4X ditambah 6 dibagi 2X kuadrat ditambah X dikurang 5. Oke, kita kan ingin memunculkan bentuknya pecahan seperti ini ya, per X atau per X kuadrat dan punya bentuknya A per X pangkat N. Ya, di sini sudah ada angka-angkanya nih, cuman pembilang dan penyebutnya bukan bentuk pecahan. Maka biar dia menjadi bentuk pecahan, caranya adalah masing-masing pembilang dan penyebut kita bagi dengan pangkat tertinggi. Ya, masing-masing ini pembilang dan penyebut kita bagi sama pangkat tertinggi. Nah, kita lihat dari penyebutnya ini pangkat tertingginya berapa? X kuadrat. Ini X kuadrat sama kan? Nah, kalau sama berarti kita ambil yang tertingginya yaitu berapa? X pangkat 2. Ya, ini berarti dibagi X pangkat 2, ini dibagi X pangkat 2. Nah, Pak, nanti gimana kalau ini X pangkat 3, ini X pangkat 2? Ya, pokoknya ingat dibagi dengan pangkat yang tertinggi. Ya, selalu dibagi, ini dikasih not aja, dengan derajat tertinggi atau pangkat tertinggi. Kalau di bawahnya X pangkat 3, maka ini dibagi X pangkat 3. Kalau atasnya X pangkat 5, dibagi X pangkat 5. Pokoknya dibagi dengan pangkat tertinggi. Masing-masing, ya. Jadi semuanya dibagi X pangkat 3. Oke. Sekarang kita ubah bentuknya menjadi, tulis lagi, limit X mendekati tahingga. Kita bagi nih, ya, menjadi 3X kuadrat adil, ya, dibagi X pangkat 2. Semuanya dikurang 4X dibagi X pangkat 2. Ini kan? Ditambah 6 dibagi X pangkat 2 gitu ya, per yang juga sama harus adil, 2X kuadrat dibagi X pangkat 2 terus X ditambah X dibagi X pangkat 2 ini kan min 5X pangkat 2. Nah, kalau sudah seperti ini kita kerjakan dulu yang bisa kita kerjakan, contohnya X kuadrat dibagi X kuadrat habis, ini juga habis kan. Nah, yang ini gimana Pak? Ini kan ada X dan X juga kan ya? Ingetin rumus dulu yang Bapak pernah ajarin di kelas 10 ya. X dibagi X pangkat 2 itu kan ini pangkat 1 ya. Nah, bisa ke bawah, bisa ke atas nih, tergantung situasinya. Pokoknya pangkat itu saling berkebalikan. Kalau pindah posisi maka berubah jadi min. Misalkan Bapak maunya dia ke bawah, maka jadinya 2 dikurang 1. Ya, maka jawabannya jadi 1 per X gitu kan? Ya, ingat ya. Nah, begitupun dengan yang X dibagi X kuadrat. Ya, 6 dibagi X kuadrat itu juga sama ya. Kalau nggak ada verbal kita gunakan rumus yang tadi ya, X dibagi X kuadrat nanti jadi 1 per X ya, jadi 4X dan seterusnya. Nah, maka bentuk yang ini kita lanjutin ya, maka limit X mendekati hingga kita hitung nih, ini habis kan ya, tinggal 3, tulis 3 berarti dikurang, nah ini kan tinggal 1 per X nih, kita catat ya. Ini tinggal X per X ya, jadi 4 per X. Nah, bentuk 4 per X ini kita gunakan konsep tadi. Angka yang dibagi dengan sebuah penyebut variabel X-nya yang berpangkat, maka hasilnya selalu 0. Nah, ini kan berarti berapa? 4 per X, maka jawabannya 0. Tuh, ini juga sama nih, 6 dibagi X kuadrat juga sama 0. Ya, pokoknya mau berapa pangkatnya, kita gunakan konsep yang ini. 6 dibagi X pangkat N, maka hasilnya 0. Gitu ya. Nah, ini juga sama, bawah. Tinggal 2 kan, X kuadratnya habis, ini tinggal X bagi kuadrat juga sama nih, coret
tinggal 1, di sini tinggal X, maka 1 per X, maka hasilnya 0 juga. 5 per X juga sama, apa lagi? Maka hasil 0. Maka jawaban terakhirnya adalah 3/2, seperti itu. Ini jawabannya ya. Jadi yang bentuknya awalnya ta hingga per ta hingga, maka jawabannya 3/2, seperti itu. Ya, intinya sih untuk ini kalian tinggal bagi aja dengan pangkat yang tertinggi. Setelah kalian bagi dengan pangkat tertinggi, maka akan ketahuan kira-kira dia hasilnya berapa. Ya, kalau bentuknya pecahan mengandung file menyebutnya X, hasilnya habis jadi 0. Ini juga sama jadi 0. Ini juga sama jadi 0, jadi 0. Tinggal ambil yang sisanya berapa, seperti itu. Ya, oke. Sekarang contoh yang kedua, kita lanjut dengan cara yang sama ya. Ya, tadi cara kalau bentuknya seperti ini, kalau kita substitusi pasti bentuknya menjadi ta hingga per ta hingga ya. Jadi boleh dipastikan bentuknya ini adalah tertentu ta hingga bentuknya ta hingga. Maka kita harus menggunakan solusinya dengan cara tadi, dengan cara dibagi dengan pangkat tertinggi ya. Di sini X-nya kan pangkat 3, di sini X-nya pangkat 2 ya. Jadi kita baginya dengan pangkat yang tertinggi. Tulis ya. Jadi masing-masing dibagi X pangkat 3, ini sama dibagi X pangkat 3, adil. Oke, terus dulu limitnya, limit X mendekati ta hingga, semua angka dibagi dengan ta hingga, semua suku, maka jadinya X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 cukup. Terus ditambah berapa lagi? 4 X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 gitu kan, ditambah 6 per X pangkat 3 ya. Dibagi lagi berapa? 3x kuadrat dibagi X pangkat 3 ditambah 2x per X pangkat 3 dikurang 1 per X pangkat 3. Kita coret-coret dulu yang bisa dicoret ya. Nih sama kan ya, coret habis ya. X pangkat 3 biasanya tinggal 1. Terus ini juga sama, X nya coret-coret nih, coret lagi ya. Maka terus dulu aja deh biar lebih paham. Limit X mendekati ta hingga, ini jadinya 1 ditambah 4 per X gitu kan ya, ditambah 6 per X pangkat 3 per 3 dibagi, ini kan habis ini tinggal 1 pangkatnya ya, maka jadinya 3 per X ditambah, ini juga sama coret ya habis, maka tinggal 2 per X kuadrat. Terus ini jadinya minus 1 per X pangkat 3. Ini kalau mau dijabarin ya. Oke, kalau sudah kita gunakan konsep yang tadi ya, A per X pangkat N, di mana X-nya ke ta hingga, maka hasilnya selalu 0. Maka terakhir jawabannya adalah, kita hitung ya, sama dengan 4 per X ya. Tadi limit X ta hingga untuk 4 per X, maka jawabannya tadi ingat ya, sesuatu yang dengan X, maka hasilnya berapa nih? 0. Maka didapatlah jawabannya, tulis ya, 1 ditambah 0 ya kan, ditambah 0 lagi dibagi 0 ya kan, 0 lagi ditambah ini 0 dikurang 0 gini ya. Nah, ini kan bentuknya kalau sudah kita jumlahkan menjadi bentuknya sama dengan 1 per 0. Apa 1 per 0? Yaitu ta hingga. Selesai. Maka jawabannya seperti ini ya. Oke, didapatlah bentuknya yaitu ta hingga jawabannya ya. Jadi jawabannya bisa macam-macam nih. Ternyata bisa berupa angka yaitu 3/2 nih kayak gini ya, atau yang lain lah. Enggak 0 atau enggak ta hingga. Ada juga yang jawabannya ta hingga gitu ya. Nah, biar memudahkan kalian dalam mengerjakan soalnya, kita gunakan triknya atau trik cepatnya biar nanti ngerjain soalnya tidak perlu dengan cara dibagi seperti ini. Tapi ini menjadi basic kalian gitu ya. Jadi kalian tahu cara pembuktiannya gimana sih? Cara pengertian gimana biar dapat jawabannya seperti ini ya. Nah, ada cara cepatnya yang kalian bisa kerjakan dalam waktu kurang dari 1 menit ya, cukup mudah, cuman harus kuat ya hafalannya. Oke, ini kita bikin backgroundnya dulu. Oke, jadi bentuknya itu kan kita bisa buat sepertinya, limit X mendekati ta hingga, untuk umumnya ya, misalkan A X pangkat M ditambah A gitu ya, nah, jangan A lagi, B X pangkat M min 1 gitu ya, tambah C dikali X pangkat M min 1 dan seterusnya ya. Sampai nanti di sini ada K misalkan gitu ya, sampai nggak ada angkanya, sampai nggak ada variabel X nya, dibagi dengan sama kan pangkatnya, yaitu misalkan P di sini X pangkat N ditambah Q X pangkat N min 1 ditambah R dikali X pangkat N min 1. Nah, ini juga sama sampai K. Nah, ini semua berurutan nih, misalkan dari pangkat tertinggi ke pangkat rendah. Diacak pun boleh ya. Pokoknya fokus kalian inilah
fokus bentuknya pecahan terus bentuknya berpangkat. Nah, kalau seperti ini ada trik cepatnya. Ya, ini kan kayak soal kayak gini kan agak lama kalau pakai cara manual. Kita gunakan trik cepatnya. Nah, triknya adalah kalian fokuskan dengan derajat yang tertinggi di atas dan derajat tertinggi di bawah, ya. Fokus ke derajat tertinggi di atas dan derajat tertinggi di bawah. Kebetulan ini depan atas bawah sama nih ya, maksudnya sama-sama di depan. Fokus ke pangkat yang tertinggi. Nah, kita lihat ya, ini bentuknya ada macam-macam nih, M-nya kan ya. Ini M sama N-nya kan bisa berubah nih. Ya, jadi bentuknya ini lihat pangkatnya ini M sama N ya. Kita fokus M sama N. Nah, ada 3 kemungkinan dalam bentuk M dan N-nya. Ya, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, jika ya, yang pertama, jika M sama dengan N, ya, jika pangkat atas bawahnya sama dengan pangkat atasnya atau atasnya dengan bawah, maka jawabannya adalah A dibagi P. Ya, tinggal dibagi koefisien masing-masing pangkat tertinggi di atas dan pangkat tertinggi di bawah misalkan. Jadi bentuknya kalau pangkatnya sama tinggal A per P. Ya, yang kedua, ya misalkan M lebih dari N, pangkatnya lebih tinggi di atas lebih tinggi di bawah, maka hasilnya adalah tahingga seperti itu. Ya, maka hasilnya tahingga. Terus kemungkinan yang ketiga adalah berarti kebalikannya nih, ya, yaitu M kurang dari N. Ya, ini derajatnya ya. Derajatnya M kurang dari N, maka hasilnya nanti itu hasilnya 0. Ya. Jadi ada 3 kemungkinan. Lihat pangkatnya. Kalau pangkat atas bawahnya sama terbesarnya, maka A per P. Tapi kalau pangkat atasnya lebih besar dengan pangkat yang bawah, maka jawabannya tahingga. Dan kalau pangkat yang atasnya kurang dari N-nya, maka ini hasilnya 0. Kita lihat di contoh yang tadi. Nah, ini kan pangkat 3, ini pangkat 2 kan. Nah, pangkatnya lebih tinggi atas, maka jawabannya tahingga. Terbukti nih, jawabannya terhingga. Oke ya. Nah, contoh yang pertama tadi, pangkatnya sama nih, 2 sama 2. Maka fokus ke masing-masing koefisien di depan pangkat tersebut. Di depan X kuadrat ini angka 3, ini angka 2. Maka jawabannya 3 per 2. Terbukti juga, ya. Jadi dengan bentuk yang ini bisa menggunakan cara cepatnya seperti itu, ya. Oke, bisa dipahami ya. Kalau masih belum kurang paham, silakan lihat lagi videonya gitu ya. Apa maksud dari bentuk yang seperti ini? Oke. Nah, sekarang kita lanjut nih di bentuk yang rasional atau yang irasional yang ada akarnya nih ya. Nah, kita bentuk yang ada akar-akarnya. Ini kan rasionalnya pecahan, kalau bentuk yang ada akarnya. Nah, bentuknya ini mirip-mirip dengan bentuk yang apa? Kalau dulu kelas 10 gitu ya. Ya, itu bentuk akar nih. Berarti kalian harus ingat ya, caranya adalah dengan cara apa? Merasionalkan ya, sama dengan seperti minggu lalu ya. Kalau bentuknya ada akarnya maka wajib kita rasionalkan. Bedanya adalah bentuk yang ini adalah tidak ada penyebutnya ya. Nah, sedangkan dulu pas kelas 10 yang kita rasionalkan adalah kalau bentuknya kayak gini kan 1 per akar 2. Nah, ini wajib kita rasionalkan dengan cara dikali akar 2 sama akar 2, maka jadinya akar 2 per 2. Nah, bentuk yang ini bentuknya unik ya. Jadi tidak ada penyebutnya di bawahnya, tapi bentuknya adalah sama-sama di atas satu pembilang sama pembilang ini kan. Ada 2 bentuk nih. Bentuk totalnya itu bisa tahingga dikurang tahingga atau K per 0 dikurang C per 0. Nah, ini juga sama, tidak boleh. Nah, ini kita harus hindari nih dengan cara menggunakan rumus tadi, aturan akar itu dengan cara merasionalkan, sama aturan yang kedua tadi adalah menggunakan tadi aturan pecahan, di mana ingat limit X mendekati tahingga itu hasilnya untuk bilangan apapun gitu ya dibagi X ya, A per X pangkat N, maka jawabannya N. Nah, ini yang harus kalian ingat juga gitu ya. Oke, ini jangan lupa lagi. Nah, cara merasionalkan dan cara limit yang tadi. Nah, terus selanjutnya adalah gimana cara mengerjakan seperti ini. Nah, ini kalau langsung kita itu si X-nya mendapati tahingga kuadrat dikali 4 tahingga. Yang ini tahingga, akar tahingga juga tahingga. Ini akar tahingga juga tahingga, maka jadinya tahingga per tahingga. Udah pasti ini kalau kita substitusi ke dalam sini X-nya, maka hasilnya pasti ini. Gitu. Nah, ini nggak boleh, ini harus kita hindari. Nah, cara menghindarinya dengan cara seperti apa? Tadi dengan cara merasionalkan. Ya. Kita ambil contoh. Ini ya. Kita tulis lagi soalnya. Ini ada apa? Akar
4x kuadrat plus x min 1 dikurang akar 4x kuadrat min 7x plus 3. Nah, cara pengerjaannya adalah kalian dengan cara yang merasionalkannya dengan cara dikali dengan cara yang sama ya angkanya. Maka berapa ini? 4x kuadrat plus x min 1 gitu ya dikali sama, bentar loh ya, ini kayaknya kurang hanya sedikit ya, kita ulang biar muat. Nah ini tulis lagi dulu soalnya ya, limit x menita hingga untuk akar 4x kuadrat plus min 1 dikurang akar 4x kuadrat min 7x plus 3. Nah ini kita kalikan dengan rasionalnya, yaitu berapa angkanya? Tulis saja tadi berapa, 4x kuadrat plus x min 1 gitu kan. Nah tandanya berubah nih, ingat yang dulu min jadi plus, plus jadi min, maka ini jadi plus. Berapa itu? 4x kuadrat min 7x plus 3. Nah dengan cara yang sama adil ya, atas bawah harus dibagi. Nah akar terus lagi 4x kuadrat plus x min 1 dikurang ditambah akar 4x kuadrat min 7x plus 3 ya. Jadi masing-masing kita kalikan dengan rasionalnya gitu ya, ini ya, atas bawah adil, min jadi plus, plus jadi min. Nah kalau sudah, tulis lagi nih, berarti limit x mendekati hingga. Nah ingat nih cara pengerjaannya, ini kan sebenarnya ada nih, ada yaitu berapa per 1 sebenarnya ini gitu ya, jadi biar memudahkan tambahin per 1. Nah yang atas ini kita kalikan depan kali depan ya sama belakang kali belakang ya, depan kali depan, belakang kali belakang, nggak usah dikali pelangi ya. Kenapa? Biar menghemat waktu ya. Jadi ingat kalau min di sininya plus, maka fokus depan sama depan, belakang sama belakang, maka nanti hasilnya langsung dapat ya. Nah jangan lupa juga nih, masih akar x dikali akar x, maka jawabannya adalah x, jadi akar hilang ya. Berarti kalau akar 2 dikali akar 2 jadi jawabannya 2. Begitu pun dengan yang ini, akar 4x kuadrat plus x min 1 dikali akar 4x kuadrat plus x min 1. Nah dalamnya sama kan, akar kali akar, maka akar hilang, maka tinggal jawabannya adalah tulis lagi 4x kuadrat plus x min 1 gitu ya. Yang belakang gimana? Terus dulu nih, min dikali plus, maka jawabannya adalah min, jangan lupa ya, tapi minnya jangan lupa dikurung. Nah gitu ya, sama angkanya yaitu 4x kuadrat min 7x plus 3. Nah yang bawahnya karena dikali 1, kalian tulis lagi aja, digabung gini ya, yaitu berapa? Tulis semuanya, 1 kali 4x kuadrat, tulis yang 4x kuadrat plus x min 1 ya, ditambah akar 4x kuadrat min 7x plus 3. Nah kalau sudah seperti ini ya, gimana ngerjainnya? Ya kita gunakan bentuk yang tadi, yaitu bentuk pecahan seperti ini dengan cara dibagi dengan pangkat yang tertinggi. Oke, kita ke sebelahnya dulu, ini nggak muat. Tadi jawabannya adalah limit x mendekati hingga ya. Nah terus dulu soalnya ya tadi 4x kuadrat plus x min 1 ya, 4x kuadrat plus x min 1. Nah ini soal yang tadi ya, yang lanjutan jawaban sini nih, kita tulis lagi. Oke, nah langkah pertama adalah min yang ini kamu kalikan pelangi dulu ya, jangan lupa nih kalikan pelangi ya biar adil. Oke, maka jadinya 4x kuadrat plus x min 1, min jadinya min 4x kuadrat plus 7x min 3. Nah yang bawahnya tulis lagi ya, jadinya nih akar 4x kuadrat plus x min 1, terus ditambah lagi akar 4x kuadrat min 7x plus 3. Ini kan ada yang bisa dicoret nih ya, 4x kuadrat nih habis ya, ini sama ini habis, terus x tambah 7x maka jadinya 8x ya kan, 8x, terus min 1 min 3 jadinya min 4 seperti ini kan. Nah dibagi, nah kita bagi sama berapa nih bawahnya ya, terus lagi ini jadinya 4x kuadrat plus x min 1 ya, ditambah akar 4x kuadrat min 7x plus 3.
Nah, sekarang kita bagi dengan pangkat yang tertinggi. Nah, menurut kalian pangkat tertingginya berapa? Ya, pasti kalian fokusnya X pangkat 2 ya. Nah, kalau kalian terkecoh, ya di sini pangkat tertingginya adalah X. Ya, adalah X. Kenapa? Ini kan X kuadrat tapi dalam akar. Ya, ingat ya. Ini X kuadrat tapi dalam bentuk akar. Maka gimana jadinya? Nah, kalau ini akarnya maka jadi jawabannya X. Nah, berarti ini pangkatnya 1. Ya, jadi jangan terkecoh, hati-hati. Ya, kalau ada akarnya, hati-hati, jangan dianggap ini pangkat yang tertinggi. Kalian keluarkan dulu X kuadrat, jadi jawabannya X pangkat 1. Maka pangkat tertingginya ada 1. Gitu, ya. Oke, masing-masing kita bagi sama X. Berarti jadinya 8X per X dikurang 4 per X, seperti ya. Terus yang ini dibagi sama X. Nah, karena dibagi sama X, ini kan X-nya nggak ada akarnya, ini ada akarnya kan. Berarti yang X ini masuk ke dalam akar. Ya, berarti kita ambil contoh gini ya. 4X ya, kuadratnya, ini contoh aja ya. 4X kuadrat dibagi X. Maka biar dia masuk menjadi gini, 4X kuadrat dikurang panjang ya, dibagi X kuadrat ya. Jadi X yang ini masuk menjadi pangkat 2 gitu ya, masuk ya. Oke, berarti X nya masuk ke dalam akar semua ya, menjadi X kuadrat. Maka jadinya 4X kuadrat per X kuadrat, ini masuk panjang akar ya. Nah, terus X per X gitu ya. Nah, terus X kuadrat dikurang 1 per X pangkat 2. Nih, dengan cara yang sama, ini juga sama ya. Ditambah akar, kita bagi semua, 4X kuadrat dibagi X kuadrat gitu ya, dikurang 7X dibagi X pangkat 3, X pangkat 2 ditambah 3 per X kuadrat. Nah, kalau sudah, kita gunakan aturan yang tadi. Apa aturan yang tadi? Ya, ini cara dulu ya. Ini jadinya 8 ya. Terus mana lagi nih, 4 per X ya, limit 4 per X tak hingga, maka jawabannya 0. Jangan lupa ya, per berapa lagi, ini tulis dulu limitnya ya biar rapi. Ini juga tulis lagi, ini juga tulis lagi ya. Nah, kalau tulisnya maka udah hilang limitnya, 8 per 0 gini ya. Terus 8 per 0 selanjutnya adalah 8 dikurang 0, bawahnya nih akar ya, ini kurang panjang, akar 4 ini kan coret ya, ini habis tinggal 4 ya, berarti 4 tambah 0 dikurang 0 ya. Terus yang bawah juga sama lagi, kanannya itu juga sama, 4 dikurang 0 ditambah 0, maka jawaban terakhirnya adalah 8 dibagi, nah 4 tambah 0 dikurang 0 maka 4, akar 4 berapa? 2. Terus akar 4 juga di 2, maka jawabannya 8 dibagi 4, maka jawabannya 2. Selesai ya. Maka terbukti atau dapat jawabannya adalah limit X ditambah hingga untuk bentuk seperti ini, maka jawabannya adalah 2. Gitu ya. Cukup panjang kan ya? Ya, ini namanya pembuktian rumusnya atau cara aslinya. Ya, jadi kalian harus tahu konsepnya. Ya, jadi konsep yang pertama, kalau kalian tahu bentuk yang seperti ini, nah ini nanti kita kasih cara trik cepatnya juga, tapi kalian harus tahu cara panjangnya juga, karena nanti ada soal yang mungkin bentuknya beda-beda nih. Ada yang di sininya pangkat 2, di sininya pangkat 1. Ya, misalkan, atau di sini ada pangkat 3, di sini pangkat 2. Nah, mentang-mentang nanti misalkan bentuknya adalah kalian pangkat 1 dua-duanya gitu ya. Atau pangkat 3 dua-duanya, atau misalkan ada yang pokoknya bentuknya unik dah. Misalkan ini ada akarnya, ini nggak ada akarnya, atau sebaliknya lah. Pokoknya inti dari rumus panjang ini adalah nanti memudahkan kalian dalam menentukan rumusnya gitu ya. Atau kalau ketemu soal seperti apapun bentuknya kalian paham ya di dalam pangkatnya ini. Nah, sekarang kan kebetulan pangkat 2 kan sama. Nanti gimana kalau misalkan pangkatnya beda atau seperti apa gitu ya. Jadi nanti itulah gunanya ya. Jadi cara panjangnya atau cara umumnya adalah kalian kalikan rasionalnya nih ya, dengan akarnya ya. Karena akarnya ini maka kita kalikan min jadi plus, plus jadi min. Kalau udah kalikan atasnya atau bawahnya, nanti misalkan contohnya atas sama depan sama depan, belakang sama belakang, sampai bentuknya seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini kalian bagi dengan pangkat yang tertinggi. Kalau udah dibagi-bagi
baru dapat jawabannya seperti itu. Ya, ini cara umum dan cara pasti untuk bentuk soal seperti apapun. Nah, di sini kita kasih trik ya, bentuk untuk cara cepatnya. Tapi bentuk ini nggak semua dipakai gitu ya. Bentuknya adalah kalau dia sama-sama pangkat 2 gitu ya, atau pangkatnya sama. Atau gimana kalau pangkatnya beda? Nah, kalau pangkatnya beda kita gunakan cara yang tadi. Sekarang kita anggap aja nanti semua soalnya sama gitu ya. Misalkan bentuknya adalah umumnya ya, ax kuadrat plus bx plus c dikurang px kuadrat plus qx plus r. Nah, bentuknya kayak gini nih yang umumnya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, itu kalian misalkan ini jawabannya berupa L. L itu kan jawabannya berapa limitnya. Nah, misalkan L-nya ini tergantung ya. Ada 3 kemungkinan juga sama tadi. Jika, nah kalau sekarang fokusnya adalah ke koefisiennya masing-masing dari si pangkat tertingginya, itu kuadrat sama kuadrat ini. Ya, fokus sama A sama P-nya. Kalau tadi bentuk yang pecahan itu kan fokus ke angka tertinggi, ini fokus ke koefisiennya. Jika A sama dengan P, maka rumusnya adalah B min Q per 2 akar A. Ya, kalau A-nya sama dengan P. Yang kedua, jika jika A sama dengan P, maka jawabannya B min Q per 2 akar A, yaitu L-nya. Terus jika A-nya lebih dari P, ya, maka jawaban L-nya adalah tak terhingga, ya. Tuh, yang terakhir nih, jika A-nya kurang dari P, maka jawabannya min tak hingga, ya. Nah, untuk pembuktian tak hingga dan min tak hingga, kalian boleh gunakan dengan sekarang ada latihan soalnya. Coba kerjakan dengan cara yang tadi nih, kayak gini. Maka akan terbukti jawabannya tak hingga sama min tak hingga. Kalau A-nya lebih dari P, maka tak hingga. Kalau A-nya kurang dari P, jawabannya min tak hingga. Nah, kita akan buktikan rumus yang ini nih, ya, genangan dengan soal yang tadi. Nah, ini kan soalnya 4x kuadrat nih ya. 4x kuadrat plus x min 1 ini sama-sama 4 nih ya, sama 4. Kita buktikan dengan cara cepatnya gitu ya. Ini kita coba tadi ya, kerjakan dengan cara cepatnya. Coba limit x mendekati tak hingga. Untuk bentuk soalnya tadi berapa ya? 4x kuadrat plus x min 1 dikurang ini 4x kuadrat plus 7 min 7x plus 3 ya. Nah, ini bentuknya kan ini A. Ya, ini B, ini C, ini P, ini Q, ini R. Maka diketahui jawabannya adalah B-nya adalah 1 ya kan? B-nya 1, terus Q-nya lagi ya. Q-nya itu adalah min 7, terus A-nya itu adalah 4. Maka kita gunakan rumusnya L sama dengan B min Q per 2 akar A. Kenapa pakai rumus ini? Karena A sama P-nya sama nih ya. 4 sama 4 sama kan? Yaudah, masukin deh. Ini berarti B min Q, berarti 1 dalam kurung min 7 dibagi 2 dikali akar 4. Ini ya, 4 jawabannya 1 min 7, maka jadi 1 tambah 7 jadi 8 dibagi 2 dikali 2. Maka jawabannya L sama dengan 8 dibagi 4. Ya, L sama dengan 2. Selesai. Sama jawabannya 2. Yang lebih mudah dan lebih cepat kan? Nah, ini juga sama jawabannya 2. Ini juga sama jawabannya 2. Jadi bentuknya bisa 2. Ya, bisa bukan bentuknya, caranya bisa 2. Bisa dengan cara normal ini, dengan cara apa? Umum. Ini berlaku dengan semua tipe soal yang bentuknya seperti ini. Ya. Sedangkan yang bentuk cara cepatnya ini yang hanya berlaku untuk soal yang pangkatnya seperti ini, pangkat 2. Nanti kalau pangkat 1 pangkat 1 beda lagi rumusnya. Atau pangkat 3 sama pangkat 2 juga beda lagi rumusnya. Tapi bisa digunakan dengan cara yang tadi, cara panjang ini. Nah, itu adalah gunanya cara yang panjang. Jadi Bapak harus mengajarkan yang ini. Nah, seberapa paham pun kalian dengan ini, Bapak harus paham. Kalau ketemu soalnya bentuknya berbeda dengan seperti ini. Ini hanya berlaku kalau bentuknya seperti ini ya, pangkat 2 atau kuadrat. Jadi kalau beda, wajib menggunakan cara yang seperti ini. Makanya harus bisa dengan cara panjang dan cara cepatnya seperti itu. Ya, oke. Ini sebab terakhir di limit fungsi aljabar ada 2 ya, ada limit tentu yaitu tadi x mendekati A, dan yang ini limit tak tentu yaitu x mendekati tak hingga. Nah, ini materinya sudah cukup ya, cukup panjang juga waktunya. Mungkin ada yang masih belum paham, silakan diulang lagi videonya, atau masih belum paham dari video bisa langsung japri ke Bapak melalui WhatsApp ya.
Terima kasih atas waktunya, jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.